Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radianatan Saputra, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Basis Data 2. Di sini saya mengambil eh, laporan yang berjudul Basis Data Toko Online Elektronik Ira Surabaya. Ya, di sini dengan nama saya sendiri, Rahadian Saputra, jurusan Teknik Informatika Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jalan Raya Siman, kilometer 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Ya, untuk yang pertama, untuk abstraknya, basis data toko online elektronik Ira Surabaya merupakan salah satu suatu sistem data yang dirancang untuk mendukung operasional dan manajemen penjualan produk elektronik pada toko online basis data dan basis data ini mencakup informasi terkait barang elektronik, transaksi penjualan, karyawan pelanggan, dan sejumlah fitur-fitur lainnya. Kemudian, keberlangsungan bisnis toko tersebut dengan menggunakan sistem basis data ini, toko dapat melacak stok barang, mengelola transaksi penjualan, memantau aktivitas karyawan, serta menyediakan informasi yang relevan untuk pelanggan. Tujuan utama dari basis data ini adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterjangkauan informasi yang berkaitan dengan operasional toko online tersebut. Ya, kemudian di sini ada pendahuluan ya, seperti biasa. Di sini ada penjelasan basis data. Ada basis data atau database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Jadi ketersediaan database ini memudahkan sebuah perusahaan melakukan pengecekan atau melakukan seperti mengetahui adanya masalah atau dapat memeriksa data tersebut secara mudah. Kemudian yang dijelaskan di sini adalah dalam transaksi penjualan, yakni proses perusahaan atau individu menjual produk atau jasa kepada pelanggan dengan imbalan uang atau nilai lainnya. Transaksi penjualan mencakup berbagai elemen seperti penentu harga, pemenuhan pemesanan, pengiriman barang, atau pelayanan pembayaran. Kemudian, pencatatan yang akurat dan teliti mengenai transaksi penjualan sangat penting untuk mengelola keuangan bisnis dengan baik, memantau performa penjualan, dan memastikan keputusan terhadap peraturan pajak dan akuntansi. Kemudian, apa alasan saya untuk memilih ini? Ya, saya memilih judul ini karena eh, sesuai seperti perumusan masalah yang sudah saya buat sebelumnya, yakni yang pertama, dari perumusan masalah tersebut, bagaimana merancang dan mengimplementasikan basis data untuk mendukung operasional toko online elektronik Ira Surabaya dengan tabel-tabel seperti barang, transaksi karyawan, pelanggan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, apa strategi yang efektif untuk mengatasi kendala atau tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan data transaksi stok barang dan informasi pelanggan melalui codingan basis data tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen stok barang dalam konteks toko online, terutama dengan menggunakan fitur-fitur yang ada yang disediakan oleh basis data. Dari perumusan masalah yang saya buat tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya tujuan masalah yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, merancang dan mengimplementasikan basis data toko online elektronik Kira Surabaya dengan struktur tabel yang terdefinisi seperti barang, transaksi, karyawan, dan pelanggan. Kemudian menghadirkan solusi melalui codingan basis data yang dapat mengatasi kendala atau tantangan dalam pengelolaan data transaksi, stok barang, dan informasi pelanggan di toko tersebut. Kemudian, meningkatkan efisiensi manajemen stok barang dan dengan memanfaatkan codingan basis data termasuk fitur-fitur seperti pengelolaan transaksi, pemantauan stok, dan pelaporan yang akurat. Untuk tujuannya sampai di situ. Kemudian di sini bisa kita lihat, maaf untuk kejelasannya akan saya zoom. Ya, seperti ini kurang lebih. Berikut ini adalah tampilan ERD yang sudah saya buat, yakni ada 6 kolom. Yang pertama ada, maaf, ada 6 tabel. Yang pertama ada tabel karyawan, tabel barang, kemudian pelanggan,
log data pelanggan, dan kemudian transaksi view. Dan yang terakhir ada transaksi. Untuk ini akan saya jelaskan. Yang pertama, tabel karyawan. Tabel karyawan ini saya sudah menginput di dalamnya ada nama karyawan dan lain-lain, berisi biodata karyawan. Kemudian di sini bisa kita lihat ada nama barang, jenis barang, stok, dan di sini ada nama karyawan. Nama karyawan di sini dihubungkan untuk supaya supaya kita yang apa? Supaya manajemen administrasi di perusahaan ini itu bisa melihat siapa karyawan yang bertugas untuk menginput barang atau mengupdate barang untuk selanjutnya. Ya, kemudian di sini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini diperuntukkan untuk pelanggan yang datang atau melakukan transaksi di toko tersebut. Dan kemudian lanjut ke tabel log data pelanggan ini. Di sini ada log data transaksi. Jadi maksudnya di sini adalah log data pelanggan ini adalah menjelaskan kejadian dan waktu. Maksud dari kejadian dan waktu itu eh kejadian yang terjadi maksudnya kayak ketika pelanggan melakukan transaksi itu sistem akan dari admin sendiri akan mengupdate atau menambahkan atau mungkin menghapus nama pelanggan yang memiliki kemungkinan bisa dilihat di kejadian ini. Kejadian itu maksudnya seperti menghapus, mengupdate, dan menambahkan. Kemudian waktu itu sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan waktu yang sudah diterapkan pada sistem yang sudah dilakukan di admin tersebut. Ya, untuk yang selanjutnya ada tabel transaksi view. Di sini kita bisa melihat ID transaksi, nama barang, jumlah, harga bayar, tanggal transaksi, dan nama pelanggan. Ya, kemudian setelah itu di tabel yang terakhir di sini ada tabel transaksi, yakni transaksi utama. Di sini yang paling lengkap untuk bisa dilihat antara pelanggan yang melakukan transaksi dengan karyawan yang melayani pelanggan tersebut. Ada ID barang, ID karyawan, kemudian ID transaksi. Ya, ini ketulis dua kali, mohon maaf. Kemudian ada ID pelanggan, harga bayar, harga ongkir, jumlah, nama barang, dan tanggal transaksi. Jadi di sini kita bisa mengetahui pelanggan dan karyawan yang melayani itu bertransaksi pada tanggal berapa. Ya, untuk laporan cukup sekian. Di sini setelah ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang sudah saya buat untuk ERD yang sudah saya buat ini. Di sini ya kita buka Notepad. Kita buka Notepad. Ya, di sini sudah terlihat untuk seluruh codingan yang sudah saya buat sini sudah saya simpan di Notepad supaya mudah untuk menjelaskan di presentasi yang saya buat ini, di video yang saya buat ini. Oke, yang pertama di sini codingan yang saya buat ini untuk memenuhi jawaban dari persyaratan UAS yang sudah dibuat di Classroom, yakni nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Untuk nomor 4-nya nanti saya jelaskan di Visual Studio Code, tapi itu nanti setelah saya jelaskan di sini. Ya, langsung saja yang pertama saya jelaskan di sini untuk yang nomor 2, pembuatan database. Di sini saya membuat database toko Ira Surabaya. Kemudian saya menginputkan tabel ID barang, maaf, di sini saya menginputkan barang, tabel barang, karyawan, pelanggan, dan transaksi. Ya, di sini ya sudah kita lihat bersama. Di sini ada deskripsi tabel yang sudah saya buat. Kemudian di sini saya proses mengisi tabel. Lanjut. Ya, di sini kita bisa melihat hasil dari tabel yang sudah diisi tadi ya. Di sini ada tabel barang, ada tabel karyawan, tabel pelanggan, dan juga tabel transaksi. Oke, untuk soal nomor 2 sudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigger, yang mana ini menjadi persyaratan di soal nomor ketiga. Ya, di sini trigger yang saya buat ini adalah set default email yang maaf, sepertinya bukan yang ini. Akan saya jelaskan yang bagian bawah nanti ya. Ya, ya di sini seperti ini tampilan tabel-tabelnya seperti di atas tadi. Oke, kurang lebih seperti itu.
Jadi di dalam trigger yang nantinya akan saya buat itu di dalamnya harus ada tabel seperti ini, tabel log data pelanggan. Karena itu nanti akan menampilkan seperti yang saya jelaskan di makalah sebelum apa laporan sebelumnya itu ya. Itu akan menjelaskan kejadian pengupdatean nama pelanggan atau mungkin penambahan nama pelanggan atau mungkin penghapusan nama pelanggan yang sudah melakukan transaksi di toko tersebut. Oke, di sini saya buat dulu tabel log datanya. Di sini sudah berjalan. Di sini input dalamnya ada kejadian, kemudian ada waktu timestamp. Supaya mohon maaf, mengapa saya menggunakan timestamp ya? Karena saya langsung supaya nanti ketika menginputkan waktu yang ditampilkan di tabel tersebut tuh sesuai dengan yang kita lakukan saat itu. Ya, ya di sini saya membuat trigger. Triggernya seperti ini. Di sini ada insert pelanggan. Yang pertama ini ada insert pelanggan. After insert on pelanggan, ini maksudnya dari setelah kita nanti menginputkan nama pelanggan, di sini akan muncul trigger yang sudah kita buat ini. Jika misalkan di sini tulisannya before, maka sebelum sebelum kita menginputkan, trigger tersebut akan membaca atau menampilkan oh bahwasanya kita akan melakukan penambahan nama pelanggan yang sedang bertransaksi di toko Ira Surabaya itu. Ya, seperti ini contohnya. Saya sudah membuat trigger untuk tambah data ya. Ini keterangannya tambah data. Kemudian saya coba untuk input di sini insert into pelanggan value dengan ID P006 dengan nama Rian dan di sini rytraining.com untuk emailnya. Di sini alamat dan nomor telepon. Oke, langsung saja di sini sudah saya jalankan. Di sini sudah muncul ya. Bisa kita lihat di sini ada tambahan yang sebelumnya hanya 5 pelanggan saja. Di sini sudah bertambah menjadi 6 pelanggan. Nah, kemudian di sini kita lihat di bagian log data pelanggan. Di sini sudah bisa dilihat di kejadian di sini ada tulisannya tambah data, kemudian waktunya sesuai yang sudah saya inputkan tanggal 23 Februari 2024 pukul 10:07 menit 13 detik. Ya, seperti itu untuk yang tambah. Kemudian yang mengubah data nih kita hanya hanya mengubah di bagian sini ya. Di sini kita tulisan update. Kalau di sana tadi yang atas tadi itu ini kita tambahkan insert ya untuk menambahkan insert pelanggan, kemudian di sini kita update pelanggan. Lalu keterangan yang ditampilkan nanti di bagian sininya di bagian kejadian adalah ubah data. Oke, seperti ini. Misalkan saya mengubah email yang pelanggan yang sudah saya tambahkan tadi menjadi ryetraining.com. Ya, bisa kita lihat ya perbedaannya. Di sini sudah berubah emailnya jadi rye, sedangkan yang di atas tadi masih ry saja di sini. Ya, oke, sudah berjalan. Kemudian kita lihat di bagian log data pelanggan di sini sudah tertulis ubah data. Artinya data yang pelanggan yang sudah kita barusan ubah itu sudah berhasil. Kemudian yang terakhir ini trigger yang saya buat ini adalah delete pelanggan atau hapus data. Ya, maksudnya hapus delete pelanggan ini adalah untuk menghapus data pelanggan yang sudah lama bertransaksi atau sekiranya menjadi cache atau sampah dari data-data itu yang sehingga menyebabkan data tersebut menjadi tidak akurat, maka harus kita buang ya gitu. Nah, di sini saya mencoba inputkan delete from pelanggan ini dari tabel pelanggan di mana ID pelanggan tersebut adalah P006 ya. Di sini bisa kita lihat ID pelanggan yang keenam itu sudah terhapus. Kemudian di sini log data pelanggannya sudah menampilkan hapus data di pukul 224 di pukul 10:48 menit 42 detik. Oke. Untuk trigger yang saya buat kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuat store prosedur ya. Dari sini mungkin karena ada beberapa persyaratan yang harus saya penuhi untuk dapat membuat store prosedur. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya bisa menampilkan show table. Di sini tabelnya menambah ya menjadi log data pelanggan ya. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya adalah store prosedur. Sini saya akan membuat store prosedur. Cuma namun karena ada sedikit tabel yang saya ubah menjadi sedikit lebih ribet ya teman-teman di sini bisa dilihat. Ini ada beberapa tabel yang saya gabungkan. Jadi seperti sini saya
gabungkan yang tadinya tabel pelanggan ini hanya sampai nomor HP, di sini sudah ada ID transaksi untuk memudahkan nanti ketika kita membuat tabel store prosedur. Oke, begitu kurang lebih ini sini prosesnya. Dan ini tabel transaksi yang akan kita eksekusi pada tabel store prosedur nantinya. Seperti itu. Nah, tadi saya tambahkan di tabel pelanggan ID transaksi supaya nanti ketika saya menambahkan di tabel transaksi ini ada yang bisa saya sambungkan di ID transaksi tersebut begitu. Dan kemudian ini untuk menampilkan store prosedur tadi saya membuat create view saya membuat view transaksi, tabel view transaksi supaya di sini bisa terlihat dengan jelas. Di sini sudah ada tabel barang, karyawan, log data pelanggan, pelanggan, tabel transaksi dan transaksi view yang barusan saya buat. Gitu kurang lebih. Dan kemudian ini kita buka di dalam data transaksi view yang di sini ya. Transaksi view ini itu di dalamnya sudah ada data ID transaksi, nama barang, jumlah jumlah barang yang di jumlah barang yang dipesan atau yang dibutuhkan, harga bayar, tanggal transaksi beserta nama pelanggan. Dan ini nantinya akan dicetak di invoice yang akan saya buat di Visual Studio Code nantinya. Oke. Kemudian ini untuk eh, create prosedur, sini saya menggunakan get pelanggan level. Yang mana di sini berguna untuk melevelkan pelanggan ini sudah bertransaksi berapa kali. Misalkan dia sudah, namun di sini saya ini ya, sesuai dari nominal transaksi yang sudah dibuat seperti ini. Saya mengambil dari nominalnya supaya gampang untuk melabelinya nanti. Di sini di atas 2.400.000 labelnya platinum, di atas 1.800.000 labelnya gold, dan sisanya di bawah 800 itu labelnya silver. Ya. Ini akan langsung saya lihatkan. Untuk memanggilnya di sini saya gunakan call get pelanggan level. Di sini saya input nomor satu ya. Nomor satu ini diambil dari ini ID transaksi nomor satu laptop dengan jumlah harga 5 juta. Transaksi dengan nama pelanggan Faras. Oke, di sini kita lihat karena sudah transaksinya mencapai 5 juta otomatis sudah di atas 2.400.000 maka yang label yang akan muncul adalah platinum. Dan kemudian untuk yang kedua ini saya memilih ID transaksi nomor 4 yang mana di sini transaksinya 2.400.000. Nah, sudah saya inputkan ya. Pelanggannya bernama Husnan. Di sini label yang terlihat adalah gold dari 2.400.000 tersebut. Oke, yang terakhir adalah 5. Di sini di bawah 1.800.000 di bawah 1.800.000 ya. Jadi yang label yang muncul adalah silver. Oke, cukup sekian yang dari codingan yang sudah saya buat dari nomor 2, jawaban nomor 2, 3 dan nomor 5. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menuju ke Visual Studio Code. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya, di sini saya sudah membuat koneksi ya. Sebelum membuat indeks, pastikan kita sudah membuat koneksi koneksi terlebih dahulu untuk menyambungkan dari Visual Studio Code ini dari database yang sudah kita buat tadi ke nantinya yang akan ke invoice yang nantinya akan kita tampilkan di web atau di Google Chrome gitu ya, gampangnya ya. Ini kita buat dulu kita sambungkan dari localhost. Localhost ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menampilkan invoice. Kemudian database yang kita input ini ada toko Ira Surabaya ya, yang di sini ada host, ada user, ada password. Kemudian di sini koneksi. Apabila koneksi itu berjalan, maka invoice akan muncul di Google Chrome nantinya akan saya perlihatkan. Dan apabila koneksi tersebut mengalami masalah atau trouble, di sini dia akan memunculkan kalimat seperti ini, database tidak dapat terhubung atau sebaliknya seperti ini, MySQL tidak terhubung, tandanya di dalam codingan atau di dalam data yang kita buat itu terdapat masalah seperti itu ya. Kemudian setelah koneksi sudah kita pastikan sudah berjalan, di sini langsung kita ke tabel indeks. Oke, seperti ini. Ya. Untuk indeks ini, itu kita membuat desain dari invoice yang akan ditampilkan di Google Chrome nantinya ya. Di sini ada data Toko Ira Surabaya. Di sini invoice-nya saya beri judul data Toko Ira Surabaya. Kemudian untuk penempatannya di tengah.
di tengah nanti ya, bisa dilihat nanti di desainnya. Kemudian untuk color gradingnya saya warna oranye. Kemudian ini isi dari tabel invoice yang akan ditampilkan nanti ada di sini ya. Nah, dan ini koneksi ini adalah koneksi yang sebelumnya saya tunjukkan itu. Nah, dari koneksi itu saya memilih tabel transaksi view yang akan ditampilkan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu yang berisikan ID transaksi, nama barang, jumlah, kemudian ini harga bayar. Oh ya, untuk harga bayar ini formatnya seperti ini ya. Nanti jika tidak ditulis seperti ini, maka angka yang keluar di invoice nanti tidak akan seperti format rupiah uang Indonesia pada umumnya. Maka dia akan hanya bertuliskan nominal 5000000 tanpa ada tulisan misalkan rupiah titik 500 titik 5 titik 000 seperti itu kurang lebih ya. Nanti akan saya jelaskan ketika invoice-nya sudah ditampilkan. Oke, begini kurang lebih. Langsung saja kita ke bagian invoice-nya. Ya, ini sudah saya ini ya tadi ya, sudah saya siapkan. Ini coba kita buka lagi yang baru. Ini kita close saja. Ini kita tulis localhost. Localhost seperti ini ya, localhost view. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk view ini bukan hanya sekedar tulisan view, tapi view ini adalah folder yang saya gunakan untuk menyimpan data-data yang sudah saya siapkan untuk pengumpulan UAS ini nantinya ya. Data-data database yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini sudah ada invoice Toko Ira Surabaya. Kemudian kita klik. Nah, jika koneksi yang kita buat di Visual Visual Studio Code tadi berhasil, maka di sini akan muncul data seperti ini. Sesuai dengan judulnya, data toko Ira Surabaya bertempat di bagian tengah, kemudian color gradingnya di sini ada warna orange. Saya milih warna orange, kemudian maaf ini agak sedikit tertutup. Ya, di sini ada ID transaksi, ada nama barang, jumlah barang yang dipesan, kemudian ada harganya, kemudian ada tanggal transaksinya, kapan dilakukan transaksi, dan ada nama pelanggannya. Seperti itu. Ya, mungkin untuk laporan Project UAS pada mata kuliah basis data ini cukup sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, Alin Sanu Makanal Foto Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.